Nah, sekarang apa sih sebetulnya arti dari penderitaan Ayub? Apa artinya gitu? Apakah kita bisa jadi seperti Ayub? Nah, jadi di Alkitab dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kita bisa belajar ya, dari semua kejadian firman Tuhan itu bisa mengajar kita. Tetapi yang mesti kita tahu bahwa kita mesti ngerti konteksnya gitu. Konteks pada saat Ayub, kejadian Ayub itu sangat-sangat berbeda dengan kita saat ini gitu. Nah, di Hosea 4 ayat 6a dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi banyak sekali orang yang karena tidak mengenal gitu ya, itu binasa karena dia berpikir ya itu lihat aja Ayub, dia tuh bisa dia orang yang saleh tapi bisa menderita kayak begitu gitu, semuanya habis gitu kan. Halo semuanya, salam sejahtera dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kami berasal dari gereja yang berbeda-beda dan kami berkumpul secara rutin dari tahun 2014. Di Life Group ini kami sama-sama belajar firman Tuhan dan membahas hal-hal simpel dalam hidup kami sehari-hari. Bagaimana menghadapi tantangan hidup, dan kami saling mendukung satu sama lain. Dan kami melihat dan merasakan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kami, mengubahkan kami dan mengubah keadaan kami secara luar biasa. Awalnya kami berkumpul secara offline, tetapi sejak pandemi komsel kami menjadi online, tambahan lagi beberapa anggota kami pindah ke luar negeri. Jadi memang lebih mudah pertemuan online. Kemudian timbul ide untuk merekam sesi live group kami dan membagikannya kepada kalian semua, supaya kalian juga bisa mengerti dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam setiap pertemuan live group, kami punya satu topik bahasan, dan setiap topiknya kami bagi menjadi beberapa sesi video. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, apa kabar? Hai, Sampai ketemu lagi. berbaik. Kabar baik, oke. Oke, kita mulai aja ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan karena Engkau baik. Engkau mengasihi anak-anak-Mu. Dimanapun kami berada, Engkau memberkati kami, Engkau menyertai kami. Kami ucap syukur Tuhan untuk pernyataan Engkau yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kalau hari ini kami bersama-sama berkumpul, meskipun di udara, kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami, Engkau menyertai kami Tuhan, dan kami minta biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang mau tuntun kami, pelihara kami, Engkau mau ajar kami Tuhan, supaya kami boleh mengenal Engkau lebih dan lebih lagi, sehingga kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua acara dari awal sampai akhir, diskusi kami, dan juga berkati setiap orang yang akan menonton video ini, baik melalui YouTube ataupun rekaman. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati setiap orang dan Engkau memberikan pewahyuan Engkau sendiri pada setiap orang sesuai dengan kerinduan Engkau sendiri Tuhan melalui Roh-Mu yang ada di dalam kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, aku share screen ya. Pak, sudah kelihatan? Sudah. Oke. Kita akan bahas mengenai Ayub ya. Jadi ini topik yang mungkin agak-agak kontroversi karena banyak sekali orang yang mungkin
mengambil contoh dari Ayub gitu ya. Padahal sebetulnya ya kita lihat apa sih sebetulnya pelajaran di balik penderitaan Ayub gitu ya. Nah, kita lihat kitab Ayub. Kitab Ayub ini Iov gitu ya. Jadi ini diperkirakan ditulis oleh Musa, tapi ada juga yang mengatakan bahwa kemungkinan ditulis oleh Elihu. Jadi salah satu dari teman Ayub yang ada di situ ya. Jadi ada 4 orang kan, 3 orang pertama, kemudian yang keempat itu Elihu, dan diperkirakan juga kemungkinan ditulis oleh Elihu. Nah, Iov sendiri artinya returning atau kembali, atau juga bisa juga diartikan sebagai persecuted, jadi dianiaya gitu ya. Nah, kitab ini dipercaya sebagai kitab yang paling tua gitu ya. Meskipun ditulis oleh Musa ya, dan Musa kita tahu menuliskan kitab kelima kitab di Alkitab ya, jadi Torah, jadi Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, ini juga kitab Ayub, ini bagian dari Ketuvim atau writings. Jadi di Tanakh atau Hebrew Bible itu ada Torah kelima itu ya, kelima buku, kemudian ada Ketuvim itu Mazmur, Amsal, termasuk juga Ayub, Kidung Agung. Nah, itu. Kemudian ada kitab nabi yang namanya Nevi'im, itu seperti contohnya Yesaya, Yeremia gitu. Itu nabi-nabi. Nah, penderitaan Ayub itu diperkirakan keseluruhannya itu terjadi dalam kurun waktu sekitar 9 bulan. Jadi cuma 9 bulan sebetulnya ya, nggak lama-lama banget sih. Nah, kemudian kita lihat di Ayub 1 ayat 1 dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub, orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi dia orang yang dianggap saleh ya, jadi righteous lah gitu. Dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, kemudian kita lihat di Ayub 1 ayat 6 sampai 12. Ini dikatakan pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau perhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada di dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Jadi di sini kalau kita lihat kejadiannya, jadi anak-anak Tuhan itu menghadap Tuhan, anak-anak Allah ya, menghadap Tuhan. Jadi malaikat-malaikat itu menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis. Nah, kita bisa tanya nih, kenapa iblis ikut-ikutan gitu ya? Kok bisa juga menghadap Tuhan? Nah, setelah itu Tuhan itu seperti menyombongkan Ayub ya, dibilang, "Apakah kau perhatikan hambaku Ayub? Nggak ada seorang pun di bumi itu kayak dia gitu, saleh, jujur gitu." Nah, kenapa Tuhan juga mengatakan itu gitu? Karena kalau kita tahu sebetulnya di pertama kali waktu Tuhan itu menciptakan langit dan bumi, setelah itu dia kan menciptakan Adam dan Hawa, manusia. Kemudian Tuhan itu memberikan kuasa kepada manusia, Adam dan Hawa, atas seluruh bumi. Nah, sejak di situ pun iblis itu sudah mengincar gitu ya. Jadi dia tuh iri gitu. Nah, kemudian dia yang bersiasat sampai akhirnya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Jadi di situ tuh si iblis itu dia benci dan dia tuh iri. Nah, di sini Tuhan tuh mau nunjukin bahwa, hey, sebetulnya manusia itu bisa juga loh, mereka saleh gitu ya. Jadi lihatlah seperti Ayub gitu. Nah, kemudian si iblis bilang, "Ya terang aja, kau berkati dia gitu ya. Kalau coba kau ulurkan tanganmu, jamah yang dia punyai, ia pasti akan mengutuki engkau." Gitu. Nah, kemudian Tuhan bilang, "Oke, segala yang dipunyainya sekarang ada dalam kuasamu.
hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Nah, di sini kan seperti seolah-olah Tuhan mengizinkan kan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Milik Ayub diambil iblis. Jadi awalnya semua ternak-ternak, penjaga-penjaga ternak, kemudian anak-anaknya, semua anak-anaknya, 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuannya semuanya mati. Nah, kalau kita lihat sebetulnya di 1 Petrus 5 ayat 8-9 itu dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi iblis itu memang kan waktu ditanya kamu dari mana? Dari perjalanan berkeliling bumi gitu. Jadi dia memang udah berkeliling cari orang yang dapat ditelannya. Tapi waktu itu tidak ada yang bisa ditelannya, makanya terus Tuhan bilang, kamu lihat nggak si Ayub gitu ya. Jadi itu memang iblis yang sebetulnya memang dia mau menelan orang gitu ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Kemudian di Ayub 1 ayat 20-21 dikatakan, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Sebetulnya kan yang ngambil itu kan iblis, bukan Tuhan. Tapi dia bilang Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil gitu. Kemudian kita bisa bilang, well, Tuhan yang mengizinkan gitu kan. Nah, di sini Ayub 2 kemudian di ayat 1-7 dikatakan lagi, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku ya Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dia bilang, ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah memujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Jadi di sini Tuhan itu menyombongkan lagi, dibilang, lihat, dia tetap tekun dalam kesalehannya. Jadi dia tidak mengutuki, kan dia bilang katanya, iblis bilang kalau dia diambil hartanya, dia akan mengutuki Tuhan, tapi dia tidak mengutuki Tuhan gitu kan. Jadi dibilang ya dia tetap tekun dalam kesalehannya. Kemudian lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang yang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Jadi di sini lagi-lagi si iblis bilang, dia nggak puas, dia bilang, oh, sekarang ulurkan tanganmu, jamahlah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau, katanya gitu. Kemudian firman Tuhan bilang, ya, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian Ayub ditimpa barah yang busuk. Jadi lagi-lagi di sini yang menimpa Ayub dengan barah yang busuk itu adalah iblis ya, bukan Tuhan. Meskipun di sini seperti seolah-olah Tuhan itu mengizinkan, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat mengapa ya? Sepertinya iblis itu bisa menghadap Tuhan. Ya, pertama kali kenapa iblis itu bisa menghadap Tuhan? Nah, Hillel atau Lucifer gitu adalah salah satu malaikat ciptaan Tuhan ya. Namanya dia kalau di Hebrew Bible itu adalah Hillel, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi Lucifer. Hillel itu artinya pujilah Tuhan ya, seperti kalau haleluya gitu ya. Itu Hillel namanya dia, karena dia dipercaya juga dia adalah worship leader ya sebelum dia jatuh gitu. Ciptaan Tuhan disebut sebagai ben Elohim ya, atau anak dari Elohim, anak Allah. Nah, Adam itu sebagai ciptaan yang pertama atau ciptaan langsung itu juga dikatakan sebagai bene Elohim juga. Jadi anak Tuhan. Jadi sama seperti malaikat. Nah, kemudian Tuhan itu memberikan otoritas atas bumi itu kepada Adam. Jadi di Kejadian 1 ayat 28 dikatakan Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara,
dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kemudian di Mazmur 115 ayat 16 dikatakan, langit itu, langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Jadi Tuhan itu memberikan bumi kepada anak-anak manusia. Nah, terus kenapa Tuhan mengizinkan iblis berkuasa atas Ayub? Kita tahu bahwa Adam jatuh ke dalam dosa dengan menaati si ular, ya, di Kejadian 3. Jadi ular itu memperdaya Hawa, akhirnya Adam memakan buah terlarang dari pohon pengetahuan yang baik dan buruk. Jadi dia menaati si ular, dan artinya ketika dia menaati, dia menyerahkan kuasa yang diberikan Tuhan itu kepada iblis. Lihat di Roma 6 ayat 16 dikatakan, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Jadi di sini jelas bahwa ketika kita menaati seseorang, itu kita adalah hamba. Si Adam ini, dia menaati si ular. Ketika dia kemakan dengan tipu daya si ular, dia tuh menyerahkan kuasanya. Jadi dia tuh menjadi hamba dari si iblis itu. Jadi setelah itu, sejak kejatuhan manusia, manusia itu adalah tawanan. Jadi hamba dari si jahat, gitu ya. Nah, kemudian di 1 Yohanes 5 ayat 19 dikatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ya, inilah. Jadi gara-gara Adam, jadi seluruh dunia itu yang awalnya harusnya berada di bawah kuasa manusia, sekarang jadi di bawah kuasa si jahat. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa. Jadi di sini akhirnya Ayub itu bilang bahwa oke, jadi selama ini aku tuh nggak tahu gitu. Kita bisa lihat sebetulnya dari jawaban-jawaban Ayub itu sebenarnya dia tuh banyak dia nggak tahu gitu. Dia nggak tahu ada kehidupan setelah kematian gitu. Dia menganggap semua itu Tuhan yang lakukan gitu ya. Dia tuh nggak tahu gitu. Akhirnya begitu Tuhan ngomong, dia bilang akhirnya, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Jadi dia mencabut perkataan dia. Bahkan perkataan dia yang pertama kali dia bilang apa? Dia bilang, ya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, gitu kan. Itu kan perkataan dia kan, dan itu seringkali dikotbahkan atau disebutkan pada saat orang meninggal. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tapi di sini akhirnya dia bilang, aku mencabut perkataanku, karena aku sendiri nggak tahu gitu. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu. Nah, dia sendiri udah mencabut perkataannya, tapi banyak sekali perkataan dia yang di-quote, yang disebutkan gitu, bahkan dikotbahkan gitu.